Dunia serangga menyimpan sejuta pesona yang tidak pernah habis untuk digali. Salah satunya melalui kelompok Ordo Mantodea, serangga yang lebih populer dengan nama belalang sembah atau belalang sentadu, yang merupakan salah satu predator paling ulung di kelas insekta. Secara taksonomi, Mantodea memiliki kekerabatan yang cukup dekat dengan kecoa dan rayap, yang semuanya tergabung dalam superordo Dictyoptera. Meskipun berkerabat dengan serangga yang sering dianggap hama, belalang sembah mengembangkan jalur evolusi yang sangat berbeda sebagai pemburu aktif. Mereka tersebar luas di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis yang kaya akan vegetasi dan mangsa. Ciri fisik yang paling menonjol dari Mantodea ini adalah struktur tubuhnya yang memanjang dan kepala berbentuk segitiga yang sangat fleksibel. Hal ini didukung oleh leher yang sangat dinamis, memungkinkan mereka memutar kepala hingga 180 derajat. Kemampuan unik ini memberikan sudut pandang yang sangat luas bagi belalang sembah untuk memantau pergerakan di sekitarnya tanpa harus menggerakkan seluruh tubuhnya. Sistem penglihatan ini didukung oleh dua mata majemuk berukuran besar yang terletak di sudut kepala segitiganya, serta tiga mata tunggal yang disebut ocelli di bagian tengah. Mata majemuk mereka memiliki zona khusus yang disebut fovea, yang memungkinkan serangga ini mendeteksi gerakan sekecil apapun dengan tingkat akurasi spasial yang tinggi. Kombinasi penglihatan ini sangat krusial bagi mereka untuk mengukur jarak mangsa secara tepat sebelum melakukan serangan balik yang mematikan. Kaki depan Mantodea telah mengalami modifikasi ekstrim menjadi kaki raptorial, yaitu kaki yang dikhususkan untuk menangkap dan mencengkeram. Kaki depan ini dilengkapi dengan duri-duri tajam dan kuat di sepanjang bagian paha dan betisnya. Saat ada mangsa yang mendekat, kaki ini akan melesat ke depan dalam hitungan milidetik, menjepit korban dengan sangat erat sehingga hampir mustahil bagi mangsa untuk meloloskan diri. Sebagai predator penyergap, strategi bertahan hidup utama Mantodea mengandalkan seni penyamaran atau kamuflase yang luar biasa. Banyak spesies mengembangkan warna dan bentuk tubuh yang menyerupai lingkungan sekitarnya, seperti daun hijau, ranting kering, hingga kelopak bunga yang indah. Struktur tubuh ini membuat mereka benar-benar menyatu dengan alam, tidak terlihat oleh mangsa yang mendekat maupun oleh predator yang lebih besar seperti burung. Kehidupan reproduksi Mantodea terkenal dengan fenomena kanibalisme seksual, di mana betina terkadang memakan jantan selama atau setelah proses perkawinan. Meskipun terkesan kejam, perilaku ini memiliki fungsi ekologis tersendiri dalam mendukung kelangsungan hidup spesies mereka. Nutrisi tambahan yang diperoleh dari tubuh jantan membantu betina memproduksi telur dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik. Setelah proses pembuahan berhasil,
Belalang sembah betina akan menelurkan ratusan butir telur yang dilindungi di dalam struktur khusus bernama OTK. OTK ini adalah massa berbusa yang dihasilkan oleh kelenjar aksesori betina, yang kemudian akan mengeras saat terkena udara luar menjadi seperti spons padat. Struktur ini berfungsi sebagai benteng pertahanan alami yang melindungi telur-telur dari cuaca ekstrim serta ancaman predator lain. Mantodea mengalami metamorfosis tidak sempurna, yang berarti mereka melewati 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan dewasa tanpa melalui fase kepompong. Ketika telur di dalam OTK menetas, keluarlah nimfa kecil yang secara bentuk sudah menyerupai belalang sembah dewasa, namun belum memiliki sayap yang fungsional. Nimfa ini harus segera menyebar untuk menghindari kanibalisme di antara sesama saudara mereka yang baru menetas. Selama fase pertumbuhan, nimfa Mantodea akan mengalami beberapa kali proses pergantian kulit atau ekdisis untuk mengakomodasi tubuh mereka yang semakin membesar. Setiap kali berganti kulit, ukuran tubuh mereka bertambah dan struktur sayap mulai berkembang secara bertahap. Proses ini sangat rentan karena tubuh mereka yang baru akan sangat lunak dan membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengeras kembali. Setelah mencapai fase dewasa, sebagian besar spesies akan memiliki sayap yang berkembang sempurna, meskipun kemampuan terbang mereka bervariasi. Biasanya, belalang sembah jantan lebih aktif terbang karena ukuran tubuhnya yang lebih ringan dan kebutuhan untuk mencari pasangan. Sebaliknya, betina dewasa cenderung lebih menetap di satu tempat karena tubuhnya yang berat dan dipenuhi oleh telur yang sedang berkembang. Sebagai karnivora murni, makanan utama adalah serangga lain seperti lalat, jangkrik, kupu-kupu, dan ulat. Namun, spesies belalang sembah yang berukuran sangat besar diketahui mampu memangsa hewan vertebrata kecil, seperti anak burung kolibri, katak pohon, kadal, hingga tikus kecil. Mereka tidak menggunakan racun untuk melumpuhkan mangsa, melainkan langsung memakannya hidup-hidup menggunakan rahangnya yang kuat. Dalam ekosistem, peran Mantodea sangat penting sebagai pengontrol populasi serangga lain agar tetap berada dalam keseimbangan alami. Mereka bertindak sebagai predator puncak dalam skala mikro di vegetasi tempat mereka tinggal, mencegah terjadinya ledakan populasi serangga pemakan tumbuhan. Keberadaan mereka di sebuah kebun atau lahan pertanian seringkali menjadi indikator bahwa ekosistem tersebut masih sehat dan terjaga dengan baik. Bagi sektor pertanian, belalang sembah dapat dikategorikan sebagai agen pengendali hayati yang sangat menguntungkan manusia. Mereka memangsa berbagai jenis serangga yang berpotensi menjadi hama tanaman tanpa merusak tanaman itu sendiri. Pemanfaatan serangga predator seperti Mantodea membantu mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Kendati memiliki reputasi sebagai pemburu yang menakutkan bagi serangga lain, Mantodea sendiri merupakan bagian dari rantai makanan yang juga memiliki banyak predator. Mereka seringkali menjadi target buruan bagi hewan yang lebih besar seperti burung, kelelawar, katak, dan beberapa jenis laba-laba besar.
Untuk menghadapi ancaman ini, belalang sembah kerap menunjukkan perilaku pertahanan diri dengan membuka sayap lebar-lebar agar terlihat lebih besar dan menakutkan. Keunikan perilaku dan morfologi Mantodea telah menarik perhatian para ilmuwan, seniman, hingga praktisi bela diri selama berabad-abad. Di Cina, gerakan cepat dan efisien dari kaki depan belalang sembah saat menangkap mangsa telah menginspirasi terciptanya salah satu aliran bela diri tradisional yang terkenal. Hal ini membuktikan bahwa adaptasi biologis serangga ini tidak hanya relevan di alam liar, namun juga mempengaruhi kebudayaan manusia. Teknologi modern saat ini juga mulai mengadopsi prinsip kerja penglihatan dan mekanisme pergerakan kaki Mantodea untuk dikembangkan dalam bidang robotika. Sistem penglihatan stereoskopis mereka yang unik dipelajari untuk menciptakan sensor kamera robot yang lebih sensitif terhadap gerakan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang biologi serangga ini membuka peluang inovasi baru di masa depan. Sayangnya, seperti banyak makhluk hidup lainnya, populasi Mantodea juga menghadapi tantangan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Alih fungsi lahan, penebangan hutan, dan penggunaan pestisida secara masif di area pertanian dapat memutus rantai makanan mereka dan merusak habitat alami tempat mereka berlindung. Kehilangan ruang hidup ini secara perlahan dapat mengancam keberagaman spesies belalang sembah di berbagai daerah. Upaya pelestarian lingkungan dan penerapan sistem pertanian organik menjadi langkah nyata yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian Mantodea, menjaga keberadaan tanaman perdu dan vegetasi lokal di sekitar tempat tinggal kita, juga memberikan ruang aman bagi serangga ini untuk terus berkembang biak. Kesadaran untuk tidak membunuh mereka secara sembarangan merupakan bentuk apresiasi terhadap fungsi penting mereka di alam. Mempelajari kehidupan Mantodea memberikan kita perspektif yang lebih luas mengenai betapa kompleks dan indahnya rancangan adaptasi makhluk hidup di bumi. Setiap detail dari struktur tubuh dan perilaku mereka mencerminkan proses evolusi yang panjang demi mempertahankan eksistensi di alam liar. Menjaga kelangsungan hidup ordo serangga ini berarti kita turut serta merawat jaring-jaring kehidupan yang menyokong planet kita tetap seimbang.